Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan meresensi sebuah buku komik yang bernama Muhammad Al-Fatih. Bayangkan, seorang pemuda berusia 21 tahun berhasil menaklukkan kota terkuat yang ada di dunia. Bukan cerita fiksi, tetapi nyata. Inilah buku Muhammad Al-Fatih yang dikemas dalam buku komik yang luar biasa ini. Buku ini terdiri dari 3 seri. Yang pertama adalah Muhammad Al-Fatih Perang Varna, ditulis oleh Handri Satria dan Muhammad Saif, diterbitkan oleh Salsabila mulai pada tahun 2016. Buku ini berjumlah dengan 312 halaman. Setelah kita mengenal tentang buku ini, kita masuk ke dalam sinopsis atau alur dalam buku komik ini. Berawal dari padang rumput di Asia Tengah, bangkitlah para kesatria Islam Turki Utsmani yang menyandang gelar Ghazi. Mereka menginspirasi umat Islam dan mengingatkan kembali pada janji Rasulullah untuk menaklukkan Konstantinopel. Sepak terjang mereka menggetarkan musuh-musuh Islam. Dari garis keturunan mereka lah akan lahir seorang penakluk besar, Muhammad Al-Fatih. Kisah ini tentang jatuh dan bangkitnya Sultan Muhammad Al-Fatih, juga kegigihannya dalam berjuang mewujudkan janji Rasulullah pada penaklukan Konstantinopel. Setelah kita membahas sinopsis atau alur dalam komik ini, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangannya. Perlu diingat, komik Muhammad Al-Fatih memiliki kelebihan pada penyajian visualnya yang kuat dan sinematik, sehingga kisah sejarah yang berat terasa lebih ringan dan mudah dipahami. Alurnya runtut, bahasanya komunikatif, dan tidak hanya menampilkan peperangan, tetapi juga proses pendidikan, kedisiplinan, serta nilai kepemimpinan dan spiritualitas tokohnya. Karena berbentuk komik, buku ini sangat cocok sebagai media edukasi dan pengantar sejarah Islam, terutama untuk pelajar dan pembaca pemula. Namun, sebagai komik, kedalaman detail sejarahnya tentu tidak selengkap buku referensi akademik. Beberapa peristiwa disederhanakan dan ada unsur dramatisasi agar lebih menarik secara visual. Pembahasan konteks sosial dan politik yang lebih luas juga tidak terlalu mendalam. Karena itu, komik ini paling tepat digunakan sebagai pintu masuk pembelajaran yang bisa dilengkapi dengan pembacaan sejarah lain yang lebih detail. Setelah saya sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku ini, kita masuk ke dalam saran dan perbaikan untuk buku komik ini. Sebagai bahan pengembangan, komik Muhammad Al-Fatih akan menjadi lebih kuat jika pada edisi berikutnya ditambahkan keterangan singkat tentang konteks sejarah, kronologi waktu, dan peta peristiwa agar pembaca mendapat gambaran yang lebih utuh. Catatan kaki atau halaman fakta di akhir bab juga bisa membantu membedakan mana bagian yang berbasis data sejarah dan mana yang didramatisasi untuk kebutuhan cerita. Selain itu, penambahan profil tokoh pendukung dan glosarium istilah akan memudahkan pembaca pemula. Dengan beberapa penyempurnaan tersebut, komik ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga semakin kaya sebagai sumber edukasi sejarah. Sebagai penutup, komik Muhammad Al-Fatih berhasil menyajikan kisah sejarah besar dalam format yang menarik, mudah dipahami, dan syarat nilai keteladanan, dan dapat menjadi langkah awal untuk mengenal sejarah Islam lebih dalam. Sampai segitu review saya tentang komik Muhammad Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.